Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib, "Walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an." Hal yang membatalkan salat ada 11 perkara. Al-kalamul amdu, yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Apa yang dimaksud dengan berbicara dengan sengaja? Yaitu al-kalamul amdu as-salihu li khitabil adamiyyin, yaitu berbicara dengan sengaja yang sepatutnya atau yang layak untuk percakapan bangsa Adam atau sebagaimana kita pada umumnya berbicara, sawa'un ta'allaqa bimaslahati sholati aula, baik itu berkaitan dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa berbicara sengaja di sini ternyata bukan hanya sekedar berbicara yang kita lihat pada umumnya. Hafidu ala sholati wa sholatil wusta, yang artinya jagalah sholatmu, hafidu ala sholati wa sholatil wusta, dan sholat asyar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Nah, jadi setelah turun ayat tersebut, maka hal atau berbicara dengan sesama dengan kebutuhan khusus, maka itu dapat membatalkan daripada sholat. Nah, ternyata kemudian para ulama fikih memahami kalamul amdu, berbicara sengaja ini lebih luas lagi para jamaah sekalian. Jadi bukan hanya kita lihat pemandangan saat itu, ternyata lebih dalam lagi dipahami bahwa termasuknya sawa'un ta'allaqa bimaslahati sholati aula, termasuknya mencakup atau berkaitan dengan kemaslahatan sholat atau bukan. Mana contohnya? Misalnya sebagai contoh, ketika imam lupa, ya, jadi misalnya sholat duhur 4 rakaat, kemudian imam ini ternyata ada rukun yang dia lupa, misalnya rukun sujud, ya, sujud itu di antara rukun. Nah, ketika dia lupa sujud pada rakaat pertama atau rakaat ketiga, nah ini maka untuk menyempurnakan sholatnya adalah mengganti kesempurnaan itu dengan menambah rakaat. Jadi yang tadinya 4 harus menjadi 5 rakaat. Nah, ini tentunya kan ada di antara makmum yang kurang paham. Ada makmum yang mungkin belum ngaji atau tadi ketika ngaji tidur, jadi nggak tahu. Nah, ketika makmum tidak paham, ini kan sudah sholat 4 rakaat. Kemudian imam karena dia ingat di rakaat keempat bahwa dia meninggalkan rukun, salah satu rukun di dalam sholat, dia tambahkan rakaatnya jadi 5. Begitu naik ke 5, makmum ada yang kurang paham cara memberikan peringatannya. Imam sudah 4 rakaat. Nah, jadi menegur atau memberitahu dari makmum kepada imam ini dengan bahasa manusia. Nah, ini yang disebut dengan al-kalamul amdu ta'allaqa bi maslahatil shalah. Jadi makmum menduga bahwa ini sholat kelebihan dari 4 rakaat. Padahal memang adalah untuk menyempurnakan rukun yang tertinggal tadi. Nah, maka pentingnya kita mempelajari fikih begini. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyempurnakan sholat kita yang ada hal-hal yang tertinggal. Apakah itu rukun ataukah itu sunnah? Kalau sunnah seperti tasahud awal, kita cukup ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang kita lupakan atau yang kita tinggal adalah rukun, maka harus ditambah rakaatnya. Jadi kalau salat subuh jadi 3, salat maghrib jadi 4, salat isya jadi 5, dan diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, ini namanya cara menyempurnakannya. Kemudian yang kedua adalah wal amalul katsir, aktivitas yang banyak, al mutawali kasalasi khutuwatin amdan, yang berturut-turut seperti 3 langkah dengan sengaja, kana dzalika au syahwan, baik dalam keadaan sengaja ataupun keadaan lupa.
Jadi hal yang membatalkan sholat adalah banyak gerak termasuknya. Banyak gerak di sini kemarin sudah kita bahas yang untuk mempertajam. Jadi ada istilah begini Pak. Jadi ketika kita ya terutama misalnya ketika imam batal kemudian kita gantikan posisi. Nah ini kita harus pakai strategi. Yang penting langkahnya itu 2 kali, jangan 3 kali berturut-turut. Tapi untuk menghindari hal itu menjadi batal, jadi kita harus langkah 2 kali. Jadi seperti ini misalnya imam membatalkan diri, dia mundur ke belakang. Nah, makmum yang belakang 1, 2, seperti ini. Ini namanya termasuknya tidak berturut-turut. Kalau begini, nah ini udah kena 3. Jadi caranya 1, 2 kan. Tuh. Seperti ini. Ini namanya masuknya 2 langkah. Kalau seperti ini kita majunya 1, 2, 3. Nah, ini udah berturut-turut ya. Jadi itu seperti itu. Jadi banyak gerak ini ada istilah gerakan yang banyak dengan gerakan yang kecil. Kalau untuk gerakan yang banyak terhitungnya 3 langkah tadi. Tapi kalau gerakan yang sedikit ini dikatakan tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau gerakan yang kecil itu apa? Seperti jari kita menggaruk. Jadi kalau kita gatel, contoh gatel di tangan kita gini. Nah, ini nggak apa-apa, lebih dari 3 kali nggak apa-apa, karena jari ini masuknya adalah gerakan kecil. Ya, beda dengan tadi langkah. Atau gerakan yang contoh kita megang mushaf, ketika misalnya jadi imam sholat taraweh pengen baca sholatnya yang panjang, jadi pakai mushaf gitu ya. Nah, ini juga harus pakai trik supaya tidak batal. Nah, tadi langkahnya 1, 2, udah. Kemudian jari kita untuk membuka halaman. Nah, ini namanya gerakan kecil. Nah, ini tidak apa-apa. Gitu. Jadi beda ya gerakan besar dengan gerakan kecil. Untuk gerakan besar dilakukan 3 kali berturut-turut. Ini mayoritas madhab semuanya mengatakan batal. Ya, atau gerakan yang tidak berhubungan dengan sholat juga itu sudah pasti batal. Ya, itu diantaranya. Kemudian wal hadasul asgharu wal akbar. Nah, hal yang membatalkan yang ketiga adalah terjadinya hadas. Kemudian yang berikutnya adalah wahudusun najasati, terjadinya atau terkena najis, allati la yu'fa anha, najis tersebut yang tidak dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan, ada yang najis yang tidak dimaafkan. Jadi ada yang ma'fu, ada yang la yu'fa anha. Nah, mana najis yang dimaafkan? Di antaranya adalah bangkai semut, kutu. Nah, itu kalau ada di hadapan kita, ya kan ada tuh semut yang gede, ya kan, kalau kita maksain diri sujud di situ semutnya udah nganga begini, udah mau ngegigit kan gitu. Nah, kita matikan. Nah, kemudian keluar cairannya terkena dengan tangan kita atau apa, itu tidak membatalkan wudhu kita, termasuk tidak membatalkan sholat kita. Ya, itu namanya termasuknya najis ma'fu. Jadi najasa allati la yufa anha ini yang tidak dimaafkan ini diantaranya adalah ya kotoran cicak. Kotoran cicak ini kan basah. Kalau masih baru, nah ini juga tidak dimaafkan. Tetapi ketika jatuh di sorban kita, misalnya kita pakai sorban, nah kemudian kita gerakan langsung dengan cepat, ketika nempel di sini kita tahu langsung kita lempar sorbannya atau apa, itu tidak membatalkan. Gitu. Jadi kita singkirkan najis yang demikian itu dengan cepat, itu tidak membatalkan sholat. Jadi itu masuknya bisa di ma'fu ya, tapi dengan cara seperti tadi. Kemudian hal yang membatalkan berikutnya adalah wa inkishaful aurah. Jadi terbukanya aurat amdan dengan sengaja.
Fa in kashafa rihu fasataraha fil hali lam yabtul salatuhu. Jadi kalau kita, khususnya mungkin perempuan ya, kalau laki-laki auratnya ya dari pusar ke bawah, ya, dari pusar sampai apa ini namanya, dengkul ya sampai lutut, itu. Jadi kalau sholat yang penting itu kalau laki-laki tertutup. Nah, kalau untuk perempuan, nah ini kan selain dari ketika sholat itu selain wajah dengan telapak tangan. Nah, maka nanti ada teknisnya bagaimana supaya jangan sampai auratnya terbuka. Tapi kalau aurat terbuka karena angin, nah ini kemudian segera ditutup maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau auratnya itu dibuka dengan sengaja, kita sendiri karena karena gatal kemudian tersibaklah ketika kita menggaruk kemudian tersibak terlihat auratnya, nah ini membatalkan sholat. Jadi harus kita tahu, makanya disinilah pentingnya kita mengaji fikih supaya menghindari hal-hal yang membatalkan tadi. Kemudian hal yang membatalkan berikutnya adalah wataghirun niyah. Ka'ayan wiyal khuruja minas sholati, berubahnya niat sholat. Ya, seperti halnya dia berniat keluar dari sholat. Jadi ada kadangkala ya kita misalnya dalam sholat itu ketika sholat sendiri atau sholat berjamaah, nah ini khusus untuk makmum misalnya, ketika sholat dia pikir itu zuhur padahal asar. Ya, kadang-kadang orang kalau bangun tidur kan belum menyatu nyawanya, begitu dia lagi sholat baru sadar kalau itu salat, ini kenapa saya niatnya salat duhur padahal itu salat asar, bangun tidur kan biasanya begitu tuh. Nah begitu inget dia, wah ini masih duhur, tapi ini sudah asar, kok saya niatnya salat duhur. Nah maka dengan itu kan di hati, dalam hati dia, saya niat salat asar aja. Nah ini namanya merubah niat, maka tetap batal. Jadi harus mengulang dari awal seperti itu, walaupun dia tidak sadar. Tapi karena ini berhubungan dengan kesalahan dalam niat, maka harus diulangi dari pertama. Nah, kemudian hal yang membatalkan berikutnya adalah wa istidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Kayak ja'alaha khalfa dhuhrihi, seperti halnya dia menjadikan kiblat di belakang punggungnya. Nah, ini tentunya dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Tapi ada semacam rukhsah bagi ketika dia di dalam perjalanan. Jadi kalau kita membelakangi kiblat tapi dalam posisi sholat di dalam kendaraan atau dalam perjalanan, nah ini ada rukhsah. Tapi kalau kita sholat normal di masjid, ya kita karena bukan wilayahnya, misalnya ya kita nggak tahu susunan masjid kan kadang beda-beda. Kita kalau di jalan kan suka melihat masjid kan beda-beda. Nah, jadi kita sholat saja. Karena nggak sholatnya di bagian depan, kalau depan kan kelihatan tuh mirhabnya. Wah ini pasti kiblatnya ini. Kebetulan mungkin masjidnya ditutup, dikunci. Jadi di sholatnya di luar. Begitu sholat di luar kan nggak tahu kiblatnya kemana. Jadi dia sholat saja. Begitu ada yang melihat, wah ini orang sholatnya salah kiblat. Kita ditegur lah, diingatkan. Nah, kiblatnya salah, nah maka batal sholatnya karena masih dalam keadaan sholat. Lain hal kalau misalnya ya dulu ini, kalau sekarang mungkin jarang terjadi, tapi di masa Nabi pernah terjadi. Jadi ketika itu sholat di malam hari gelap gulita. Kan kalau di zamannya Nabi mah cuman ada pelita, nggak ada lampu. Jadi ketika sholat karena gelap, ya mungkin pelitanya juga posisinya sudah habislah minyaknya, mungkin begitu ya. Jadi sholat dalam keadaan gelap. Nah begitu selesai sholat, nah ketika sudah terang ada pelita datang, ternyata kiblatnya salah. Nah ini ada riwayat mengatakan pernah terjadi seperti itu. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Gitu. Jadi ada kemudian turunlah ayat di dalam surah Al-Baqarah aja itu
fa aina matwalu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Gitu. Jadi dimanapun engkau menghadap, di sanalah zat Allah. Jadi maka dalam keadaan seperti itu tidak batal sholatnya. Tetapi tadi dalam kondisi tadi gelap gulita, jadi tidak tahu arah, sholat saja. Gitu. Ternyata begitu selesai pelita ada, ternyata kiblatnya salah. Nah ini keadaan yang berbeda. Tapi kalau di zaman kita sekarang terang, cari kiblat ya udah gampang. Apa ada handphone, carilah mata angin kan, atau kalau kita di siang hari kita bisa lihat arah timur dan barat gitu. Jadi banyak cara. Ya mungkin di posisi kita di tengah laut ya bisa saja kita nggak tahu kiblatnya di mana, gitu kan? Nah itu nanti ijtihad. Ya kalau untuk di tengah laut kita tidak tahu cara bagaimana menentukan kiblat, ini juga boleh juga masuk dalam kategori dimaklum. Jadi dimanapun arahnya, ya, maka dimaklum, dimakfu. Ya. Kemudian berikutnya adalah wal aklu wasyarbu. Jadi hal yang membatalkan sholat adalah makan atau minum. Nah, makan atau minum ini ya, bukan sebagaimana kita melihat pemandangan orang makan. Jadi banyak ketentuan yang dianggap makan. Mana? Contohnya misalnya kita habis makan daging. Nah, kalau makan habis daging biasanya suka ada nyela kan di gigi. Iya, itu suka ada nyela. Nah, ketika begitu sholat, ini ada yang nyempil di gigi. Ya, ini ada yang nyempil ini. Kebetulan dagingnya agak gedean lah, segini nih misalnya. Wah, ini gede, lumayan lah. Kalau beli lagi mahal ini daging, ini makan dia lagi sholat. Jadi telan sama dia. Nah, ini membatalkan sholat. Tapi kira-kira daging segitu mah nggak mungkin ya, lagi wudhu juga kelihatan ya. Tapi biasanya kan yang serabut-serabut daging itu kan biasanya. Nah, kalau minum sebenarnya hukumnya sama saja seperti halnya makan. Tapi kalau minum ini ada ketentuan, misalnya seperti kita air wudhu. Kita kan biasanya kalau habis wudhu itu kan suka ada sisa-sisa air yang mengalir di rambut kita. Kemudian ketika sholat dia mengalir sampai ke bibir kita kan. Nah kemudian kan masuk tuh ke lidah. Masuk ke lidah. Nah mungkin dia lagi ini kali lagi kehausan ya, disedot aja gitu. Nah ini juga termasuk kategori minum. Nah ini namanya minum masuknya, maka batal sholatnya. Lain hal dengan kalau kita lagi sholat kemudian secara tidak sengaja itu suka keluar ludah ya. Kalau orang puasa itu biasanya terutama di sholat Jumat posisi ada di tengah, kan susah tuh. Kalau sholat Jumat di tengah, mau kita ngeludah harus ngelangkah kiri kanan kan susah itu. Nah, jadi serba salah gimana? Nah, kalau kita nelen ludah itu tidak tergolong minum. Kenapa? Karena ludah itu asalnya bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh. Nah, lain hal kalau di ludah itu ada darah dari gigi kita. Misalnya gigi kita karena ya kalau ada karang-karangnya biasanya suka ada darahnya kan kalau kita congkel gitu ya. Nah, begitu sebelum sholat misalnya ada darah, kemudian mulut kita nggak sengaja menampung ludah, nggak kuat kita nahan ludahnya di mulut kita, akhirnya tercampurlah si ludah itu dengan darah, kemudian kita telan aja. Nah, maka itu juga termasuk membatalkan sholat, gitu. Ya, termasuknya membatalkan puasa juga. Gitu. Jadi kalau yang dimakfu itu dimaafkan adalah ludahnya. Nah, tapi kalau darahnya tidak dimakfu. Ya. Ketahuan nanti dari rasa biasanya. Kalau rasanya agak ada rasa asin-asin gitu, berarti itu ada darahnya itu. Iya. Tapi kalau nggak ada biasanya kan nggak ada rasanya itu ludah. Yang doyan kan kita semua nggak ada yang doyan ludah terpaksa kan gitu. Ya itu termasuknya adalah makan dan minum, baik itu banyak ataupun sedikit. Ya itu tetap dikatakan batal. Ya dalam kondisi tadi. Kemudian terkecuali ila ayakuna syahsu fi hadhihi surati jahilan tahrima dzalika. Terkecuali orang itu pada gambaran ini tidak tahu tentang hukum haramnya atau larangan makan dan minum tersebut.
Jadi kalau orang ini belum ngaji sebelumnya, biasanya mu'alaf ya. Kalau orang baru masuk Islam kan nggak paham. Jadi kemudian begitu dia lagi tadi posisi sholat, ya ada sisa daging dia makan aja, atau ada air yang mengalir dari rambut kemudian masuk ke lidah dia telan aja. Nah ini dimaafkan. Ya, jadi dimaklum. Kemudian hal yang membatalkan berikutnya adalah wal qahqahatu, yaitu tertawa terbahak-bahak. Ya, tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawa terbahak-bahak ini ada batasannya. Seperti apa? Kalau tersenyum masuk tidak? Kan mohon maaf, kadang kita kalau lagi sholat pernah saja sesekali mungkin ingat sesuatu tersenyum sendiri. Begini, ingat sesuatu ya. Jadi sebelum sholat mungkin dia habis bercanda dengan temannya, teringat, akhirnya senyum sendiri ya. Nah kalau tersenyum itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia tertawa karena mungkin bercanda sebelum sholatnya terlalu berlebihan, begitu sholat dia ingat lagi ketawa dia. Nah patokannya adalah keluar 2 huruf, ha, berarti kan 2 tuh, ha, udah itu batal. Jadi kalau cuma 1 doang, gitu, sekali doang tuh hurufnya keluar 1, itu belum batal. Jadi patokannya adalah keluar 2 huruf, nah itu maka batal. Gitu. Kan kadang ada memang ya mungkin ya saya sendiri pernah juga gitu teringat sesuatu, jadi tersenyum gitu, tersenyum aja. Nah kalau tersenyum itu tidak dikatakan tertawa. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 adalah wariddatu wahya qat'ul islami biqaulin aw fi'lin. Nah, hal yang membatalkan berikutnya adalah murtad. Jadi lagi sholat dia murtad. Entah apa yang dipikirannya. Jadi ketika sholat dia teringat bahwa jangan-jangan sholat memang nggak wajib ya. Kalau sholat sudah dikatakan tidak wajib, maka dihukumi kafir. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar mengatakan barang siapa yang mengingkari hukum sholat itu tidak wajib, maka dihukumi kafir. Nah, itu maka hukum sholatnya batal. Baiklah pada yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian segelintir pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan tentang sholat. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan ada 11 hal yang membatalkan sholat.